Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ella Septiani, NPM 211305430. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kewirausahaan, di mana tugasnya yaitu membuat video atau vlog tentang pengusaha atau wirausaha yang berjualan atau melakukan usaha. Yaitu saya akan mewawancarai Mbak Andini, yaitu selaku pengusaha atau menjual bento cake, yaitu kue ulang tahun yang berbentuk mini. Sekian saya paparkan kepada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Ella Septiani, NPM 211305430 sebagai pewawancara. Di sini saya akan melakukan tugas kewirausahaan untuk melakukan tugas wawancara terhadap pengusaha atau wirausaha. Di sini saya dari Prodi PGSD Universitas Lampung. Di sini saya bersama Mbak Andini selaku pengusaha bento cake. Untuk Mbak Andini silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, izin perkenalkan diri ya. Nama saya Andini. Di sini saya sebagai narasumber pengusaha atau wirausaha bento cake yang ada di Bandar Lampung dan di Lampung Selatan. Baik, sebelumnya kita tanya dulu ke Mbak Andini. Sejak kapan sih Mbak Andini membuka usaha bento cake itu? Sebenarnya udah dari tahun kemarin ya, bulan Januari tahun 2021. Oh ya. Kemudian setelah Mbak Andini melakukan usaha itu, berapa sih jumlah atau uang yang dibutuhkan untuk memulai modal usaha bento cake itu sendiri? Modal usahanya itu sekitar 400.000. Itu untuk peralatan seperti buat beli mixer, terus peralatan untuk ngedekor kuenya, sama bahan-bahan untuk membuat kuenya. Baik. Kemudian setelah Mbak membeli bahan-bahannya itu, apakah Mbak langsung trial and error atau langsung menjual produk ke orang dulu, atau mencoba untuk membuat lalu memberikan sampel-sampel terhadap orang lain itu, atau bagaimana Mbak? Ya pertamanya itu coba-coba dulu ya, mulai dari dikit-dikit. Kadang ya gagal, kadang kuenya bantet gitu. Dan itu biasanya dikasih dulu ke orang-orang sekitar, disuruh nyicip dulu lah, testi enak nggak sih, kalau nggak enak kurangnya apa, nanti diperbaiki lagi. Seperti itu. Kemudian setelah Mbak melakukan usaha ini sendiri, itu tuh inspirasinya dari siapa, atau apa juga tujuan Mbak membuat usaha ini sendiri? Kenapa bisa buat usaha ini? Inspirasinya tuh dari karena saya tuh pernah rasa kecewa gara-gara waktu itu pernah beli bento cake, tapi itu kayak zonk, nggak sesuai ekspektasi, harganya udah mahal, nggak sesuai ekspektasi. Nah tujuan saya tuh di sini ya jual bento cake yang kualitasnya bagus, terus harganya terjangkau, sehingga orang-orang tuh suka beli lagi gitu. Oh ya, baik. Dari tadi kan Mbak membicarakan tentang bento cake sendiri yang bisa dibilang kan mungkin belum familiar nih di tempat kita. Untuk rincian harga bento cake itu sendiri mulai dari berapa sampai berapa harganya Mbak? Bento cake saya jual tuh yang ukuran diameter 10 cm, itu harganya 35.000. Nah kalau request desain itu bisa dikenakan charge Rp5.000. Oh iya. Terus setelah Mbak melakukan usaha tersebut, menurut Mbak apa manfaatnya dari Mbak melakukan usaha itu, mendirikan bento cake tersebut? Untuk Mbak mungkin manfaatnya, atau apa untuk customer Mbak? Manfaatnya untuk diri saya sendiri, saya bisa ya mengumpulkan uang ya, selain dari uang dari orang tua, karena saya sendiri masih mahasiswa gitu. Dan untuk orang lain bisa membantu ya, kalau misalkan orang ini mau ngasih kado atau hadiah spesial untuk orang yang spesial bagi mereka. Baik, begitu. Terus kemudian saat melakukan usaha tersebut pastinya ada tuh tantangan atau rintangan lah, ada masalah atau apapun itu yang biasanya dilakukan oleh pengusaha, apalagi Mbak Andini bisa dibilang mungkin saat melakukan bento cake ini dibilang bisa aja pemula. Nah, apa aja sih tantangannya Mbak dalam melakukan usaha tersebut? Apalagi bento cake itu bukan usaha yang dengan modal sedikit, pastinya butuh jumlah modal yang sangat besar. Bagaimana Mbak menanggapi tantangan tersebut, apa saja? Ya, tantangannya itu dalam misalkan pembuatan cake-nya gagal gitu kan,
pasti modalnya tuh nggak balik kan, nggak ada balik. Jadi kita udah ngeluarin modal duluan tapi nggak ada balik gitu. Terus tantangannya lagi itu waktu, apalagi kalau sambil kuliah kan banyak tugas, itu pasti susah baginya gitu. Jadi kadang ada orderan yang nggak bisa diterima dulu. Baik, seperti itu. Oh ya, terus terima kasih juga kepada Mbak Andini yang telah mau diwawancarai untuk tugas kewirausahaan saya. Sekian wawancara yang saya lakukan terhadap usaha Mbak Andini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.